Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan soliha birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pertama sekali tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Dan juga semoga salat dan salam Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangannya lah maka kita bisa merasakan nikmat iman dan juga nikmat Islam, dan semua kita adalah orang-orang yang istiqomah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini seluruh umat Islam, khususnya yang terpanggil adalah orang-orang yang beriman, yang diwajibkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan itu bukan kita saja yang melakukannya. Ternyata puasa juga sudah pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Nah, kalau sebelum kita, kita bisa bercermin bagaimana generasi terbaik, yaitu generasi Rasulullah dan para sahabat, mengisi aktivitas amal mereka di bulan suci Ramadan. Nah, kita lihat salah satu momentum, ya, salah satu fakta sejarah itu ya, di mana Rasulullah ketika di bulan suci Ramadan melaksanakan aktivitas jihad, yaitu perang Badar. Nah, kita tahu aktivitas perang bukanlah aktivitas yang mudah, karena yang akan dikerahkan adalah tenaga sekuat-kuatnya gitu ya, juga mengerahkan harta dan juga jiwa dan raga. Dan itu aktivitas tersebut dilakukan bersamaan di saat perintah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi bercermin dari Rasulullah dan para sahabat, maka bulan Ramadan harusnya bagaimana cara kita, apa yang harus kita lakukan sehingga bulan Ramadan ini nantinya akan menghasilkan outputnya adalah kita menjadi orang bertakwa. Nah, kita tentu akan bercermin atau mencontoh bagaimana dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, maka di sini yang pertama adalah poin yang pertama yang akan saya jelaskan adalah dalam berpuasa, dalam menjalankan perintah Allah ini, ingat kita sadari bahwa Allah memanggilnya kepada orang-orang beriman di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi di 5 benua, ya. Maka yang harus kita perhatikan adalah niat kita, luruskan karena semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah. Maka kita akan dengan senang hati, dengan bahagia menjalankan perintah itu, walaupun ya mungkin dalam prosesnya kita akan mendapatkan kesulitan gitu ya. Jadi menjalankan
puasa itu bukanlah karena niat-niat yang lain, semisal ingin langsing atau semisal ingin menghemat biaya dapur dan lain-lainnya. Jadi ini adalah poin yang penting sehingga nantinya eh, kualitas amal itu menjadi eh, berkualitas di hadapan Allah itu. Nah, poin yang kedua adalah ya tentu tata caranya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari gitu ya, sampai tenggelam matahari, dan juga menjaga diri kita dari hal yang sia-sia ataupun yang membatalkan puasa gitu. Nah, ini harus betul-betul kita perhatikan dua hal ini ya. Jadi caranya itu memang ya, untuk mengetahui cara yang benar berarti ya kita senantiasa mempelajari sehingga aktivitas puasa itu menjadi aktivitas yang berkualitas. Nah, kita sadari kita jalankan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah salah satu bulan yang paling mulia. Kenapa? Karena di bulan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran gitu ya. Bulan juga di mana ada satu malam ketika nanti kita beribadah di malam itu, maka sama seperti kita beribadah 83 tahun atau 1000 bulan. Nah, kualitas amalnya itu, kuantitas amalnya seperti itu gitu ya. Jadi maka ini harus kita betul-betul setiap detiknya gitu ya. Karena bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan dia tidak datang setiap hari gitu ya. Maka harusnya setiap detiknya kita isi gitu ya dengan aktivitas yang berkualitas, yang dicontoh, yang sesuai yang diharapkan oleh Allah. Maka yang perlu kita pentingkan juga selain niat yang lurus adalah kuantitas ibadah di bulan Ramadan. Maka ini harus juga diperhatikan gitu ya. Yang sebelumnya kita malas misalnya sholat tahajud, maka di bulan Ramadan ini kita usahakan setiap malamnya kita sholat tahajud misalnya. Yang sebelumnya cuma 2 rakaat, maka kita tingkatkan menjadi 4, 6 ataupun 8. Yang sebelumnya kita malas membaca Al-Quran, maka di bulan Ramadan ini kita isi setiap detiknya dengan membaca, baik dengan memperbaiki tajwidnya ataupun membaca isi kandungannya. Nah, yang kuantitas yang contoh-contoh yang lain misalnya ya dengan meningkatkan sedekah. Nah, dan juga tetap melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi tidak bisa menjadi alasan karena kita menjalankan satu kewajiban puasa misalnya, akhirnya kita menghentikan kewajiban yang lain. Kita libur dulu aktivitas berdakwah gitu atau mengaji gitu, bukan gitu. Tapi justru malah kita harus meningkatkan yang dulunya kita tidak pernah berdakwah. Nah, di bulan Ramadan ini kita usahakan setiap hari atau misalnya setiap minggu kita akan senantiasa berdakwah. Yang sebelumnya kita cuman baca satu buku gitu ya, maka kita usahakan di bulan Ramadan ini tidak hanya membaca Quran tapi juga membaca buku-buku yang lain, meningkatkan kajian yang lain gitu ya. Nah, jadi itu hal yang sangat penting, itu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Nah, sebagaimana tadi yang kita lihat generasi terdahulu, mereka tidak menjadikan ibadah puasa dengan mereka berpuasa di bulan Ramadan, mereka berleha-leha atau tidur sepanjang hari, karena tidurnya orang berpuasa katanya ibadah juga sehingga tidur sepanjang hari. Bukan seperti itu, tapi justru di bulan Ramadan itulah ditingkatkan, bahkan aktivitas jihad bisa dilaksanakan di saat bulan puasa. Masya Allah ya. Sehingga yaitu tadi ketika kita insya Allah ketika kita perbanyak memperhatikan kualitas ibadah kita, meningkatkan kuantitas ibadah kita juga, maka insya Allah pertolongan Allah akan kita mudah untuk meraihnya. Karena jika Allah ridho, maka apapun yang kita inginkan insya Allah akan kabulkan gitu ya. Allah cukupkan gitu. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, yaitu bagaimana poinnya, temanya itu adalah bagaimana kita terus untuk meningkatkan kualitas iman kita di bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.